Pemirsa Metro TV Lampung, kembali dalam Ekonomi Corner, masih dengan Bapak Samsul Rizal Ari, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung. Terkait dengan koperasi tadi, di Lampung itu ternyata sudah ada juga koperasi yang melakukan ekspor ya. Salah satunya adalah Rapin Snack yang ada di Prengsewu ya. Nah, bisa diceritakan Pak, bagaimana sampai koperasi ini benar-benar naik kelas ya, dia sampai mampu melakukan ekspor. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak. Ini koreksi, sebenarnya Rapin itu bukan koperasi. Oh, bukan koperasi, UMKM ya. Yang bergerak di bidang kuliner. Iya. Itu berpusat di Prengsewu. Iya. Jadi dikelola oleh anak milenial, anak muda, sekitar 25 tahun lah umurnya, yang masih milenial banget. Dan dia memproduksi satu varian snack gitu, yang bahan komposisi dasarnya adalah kulit ikan, Mbak, kulit ikan patin. Dibuat berbagai macam varian dan itu menjadi trending waktu itu. Pak Gubernur ketika menerima kunjungan Pak Teten di akhir 2021 waktu itu, berkesempatan untuk mengajak Pak Teten untuk berkunjung ke salah satunya ke Rapin Snack di Prengsewu. Karena kita sudah dengar bahwa ada satu UMKM yang menggeliat gitu dan telah memasarkan produknya ke beberapa unit usaha besar di Lampung termasuk di Jakarta. Dan alhamdulillahnya Pak Menteri dan rombongan sangat tertarik waktu itu. Jadi alokasi waktunya hanya setengah jam bisa jadi 2 jam itu karena dan direspon baik sekali. Dan akhirnya tindak lanjutnya dari situ, Pak Gubernur menjadi makanan pokok tuh di Mahan Agung. Jadi kalau ada tamu-tamu dari luar, baik acara-acara kedinasan, itu dipromosikan gitu ya. Tetapi bersamaan dengan itu, Pak Gubernur juga menggandeng beberapa stakeholder, dalam hal ini Bank Indonesia. Karena Rapin ini melakukan ekspornya secara parsial, dia nitip di teman-teman ini ke Mesir tuh, menggunakan kuota pribadi itu. Nah itu direspon oleh Bank Indonesia, alhamdulillah setelah menjalani kurasi, melengkapi beberapa aspek perizinannya, dibantu oleh Bank Indonesia untuk berkomunikasi dengan kalau nggak salah atas perdagangan yang di Mesir, sehingga alhamdulillah Rapin ini sampai ke Mesir Pak ekspornya Mbak. Iya. Dan setiap ada acara penting di Mahan Agung tuh Pak Gubernur menyajikan promosi itu ke produk dari Lampung, termasuk Rapin gitu ya, untuk tamu-tamu yang menjadi tamu di rumah dinas Pak Gub. Iya. Nah kita harapkan jangan berhenti di Rapin, Mbak. Jadi mudah-mudahan akan bertumbuh Rapin baru, karena kalau kita lihat berdasarkan pengalaman kita beberapa kali turun, produk-produk UMKM kita sudah sangat baik Pak dari sisi kualitas gitu ya. Mungkin yang menjadi tugas kita adalah bagaimana memberikan ruang bagi mereka untuk lebih bagaimana meningkatkan inovasi produknya sehingga memenuhi standar untuk juga menjadi UMKM yang siap untuk melakukan pemasarannya di internasional melalui ekspor gitu Mbak. Pasar global ya. Iya. Ya, benarlah salah satu koperasi UMKM yang juga mampu menembus pasar global. Ya, ada di wilayah Prengsewu dan Lampung. Kemudian ada satu lagi Pak, ini rencana dengan program pemerintah ya, pemerintah pusat ada Bakahuni Harbor Center ya. Iya. Nah, ini juga memberikan peluang bagi UMKM termasuk koperasi di dalamnya untuk ikut andil mengambil bagian dari keberadaan Bakahuni Harbor Center ini. Bagaimana Pak? Silakan Pak penjelasan. Terima kasih Mbak Sri. Jadi Bakahuni Harbor City itu merupakan program pemerintah pusat. Itu atas tindak lanjut dari beberapa pertemuan Pak Gubernur dengan beberapa menteri terkait. Sehingga setelah menjadi program pemerintah pusat untuk membangun satu kawasan Bakahuni Harbor City. Di dalam Bakahuni Harbor City itu salah satu yang akan dikembangkan adalah pusat UMKM atau UMKM Center yang akan dibangun di sekitaran lokasi Bakahuni dengan kondisi bangunan yang diharapkan lebih representatif,
merupakan tempat yang kita diharapkan menjadi ruang promosi dan publikasi bagi produk-produk unggulan koperasi dan UKM dari seluruh Lampung, seluruh wilayah Lampung. Jadi merupakan etalasenya, Mbak, bagi produk-produk unggulan di Provinsi Lampung. Sebagaimana kita ketahui, Pak, bahwa Lampung juga ditunjuk sebagai salah satu destinasi wisata selama ini. Kalau kita lihat selama ini bahwa kalau ada kunjungan wisata dari beberapa kunjungan ke Lampung, ketika akan kembali ke daerahnya, terutama untuk mendapatkan souvenir dan oleh-oleh produk UMKM, itu kan menyebar di beberapa titik, Mbak. Jadi kalau kita lihat ada kunjungan wisata ke Lampung, kemana-mana ini, pesawaran kemana-mana, ketika akan balik ke daerah asalnya, dia harus keliling nih. Kalau untuk kuliner di mana, untuk wastra, untuk kain di mana, untuk tapis, tidak berada dalam satu titik gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan dibangunnya UMKM Center nanti di Bakahuni, itu menjadi satu etalase one stop service-nya produk-produk UKM unggulan. Kami telah beberapa kali atas perintah gubernur untuk mengadakan komunikasi dengan penyelenggara di tingkat pelaksananya. Nanti akan ada kurasi, Mbak. Tentunya produk-produk itu akan dikurasi oleh badan yang bertanggung jawab itu. Mungkin ada tim kurasinya. Kita harapkan nanti itu menjadi jawaban atas persoalan selama ini. Nah, sebagai informasi juga, Pak Gubernur juga saat ini telah menginisiasi atau merencanakan untuk membangun juga dalam tahap perencanaan ini membangun satu kawasan di Bandar Lampung, Mbak, ya, untuk dibangunnya satu pusat UMKM Center lah, semacam itu, yang sama fungsinya menjadi etalase bagi produk-produk unggulan di seluruh Provinsi Lampung untuk memudahkan para kunjungan pariwisata ke sini ketika akan kembali ke daerah asalnya itu mendapatkan oleh-oleh atau souvenir produk UKM di satu tempat yang lebih representatif lah, gitu, Mbak. Berarti keberadaannya di satu titik bisa menyeluruh dapat seluruh wilayah 15 kabupaten kota di Lampung sudah ada di satu titik. Itu dan diharapkan selain di Bandar Lampung dan Harbour City Center itu juga peran UMKM lebih dapat ditingkatkan lagi ya. Mudah-mudahan aja karena ini masih dalam tahap perencanaan, kita doakan semua inisiasi yang dilakukan oleh Pak Gubernur ini dapat terwujud, Mbak, ya. Iya. Insyaallah. Amin ya, Pak ya. Terima kasih Pak Samsur Rizal Ari. Pemirsa, kita telah berada di penghujung acara di program Ekonomi Corner. Saksikan Ekonomi Corner berikutnya dengan tema yang berbeda. Saya Sri Agustina mengucapkan selamat sore, salam sehat selalu dan patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M dan juga menjaga vaksinasi. Terima kasih.